من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وبعد والحمد لله. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan Tariqah Tijaniyah dan muhibbin Tariqah Tijaniyah, khususnya para imam wazifah, imam hilalah, imam manakib, imam majalis, para asatidz, para kesepuhan, wabil khusus khadim majlis Al-Fatih Kandidat Haji Aziz. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangin umur Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah doanya sama Allah Subhanahu wa taala, digabul hajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadirat Allah yang memilih kita bertemu dengan kebaikan. Memilih kita bertemu dengan kebaikan. Perlu kita tahu kebaikan ini ternyata makhluk Allah. Kebaikan ini, semua kebaikan adalah makhluk Allah. Dan sungguh agung apabila orang tersebut dipilih dengan kebaikan yang agung, begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang agung bagaimana? Kebaikan yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang diikuti sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ya malaikat rela meninggalkan urusan ibadahnya kalau di situ ada Rasulullah, kalau boleh dapat izin buat ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, Rasul bersabda tentang hal ini di dalam hadisnya, gal ya Ali, berkata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, innallaha khalaqal ma'ruf. Innallaha khalaqal ma'ruf, kata Rasulullah SAW, Allah menciptakan kebaikan. Allah menciptakan kebaikan. Jadi yang diciptain sebelum manusia itu kebaikannya dulu. Sebagaimana sebelum Siti Hawa diciptain, Nabi Adam dulu yang diciptakan. Innallaha khalaqal ma'ruf wa khalaqa lahu ahlan. Baru habis itu Allah ciptakan pasangannya kebaikan. Allah ciptakan kebaikan dulu, kemudian kita manusia ini sama jin diciptakan buat menjadi pasangannya kebaikan. Jadi kita Allah ciptakan buat jadi pasangan kebaikan. Ya. Wa khalaqa lahu ahlan wa habbabahu ilaihim. Wa habbabahu ilaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan itu mencintai manusia. Kebaikan itu mencintai manusia. Jadi setiap saat itu berusaha, ya, manusia itu dihampirin sama kebaikan. Cuman hawa nafsunya yang tutup pintu. Ya, hal ini ada hubungannya juga sama firman Allah Subhanahu wa taala, innal malaika yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Yang ceritanya lumayan panjang di dalam kitab Tanghihul Gol. Mungkin udah pernah diceritain begitu ya. Yang ceritanya apa ya? Yang cerita ada seorang di pulau sendirian begitu. Udah pernah Anda ceritain apa belum? Belum ya? Belum. Ceritanya Abdul Wahid bin Zaid. Gal rakabtu dzaka yawmin bil markab. Ada yang udah pernah di sini dibaca kitab Tanghihul Gol enggak? Di masjid dibaca. Berarti udah, cerita ini udah berarti ya. Enggak. Hari mulu nih pikirannya. Udah kalau udah berarti. Enggak usah. Maaf Haji, jangan Pak Haji. Maklum baru nyari lagi. Wa khalaqa, mudah-mudahan cepat ketemu. Yang solehah ya. Kalau gagal mulu. Innallaha khalaqal ma'ruf wa khalaqal ahlan. Kemudian habbabu ilaihim, Allah jadikan ma'ruf ini senang kepada manusia. Senang kepada manusia. Jadi manusia ini berusaha terus dihampirin sama kebaikan. Ya. Wa habbaba ilaihim. Kemudian orang kalau udah dihinggapin sama kebaikan, orang tersebut akan senang dan doyan sama kebaikan. Jadi kagak bakalan kita doyan kebaikan kalau kagak nyobain, begitu. Kalau kita cobain, ketagihan. Pasti. Manusia nyobain kebaikan, ketagihan. Pasti ketagihan. Wahababu, wawajjaha ila tullabihi.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu hadapkan yang namanya ma'ruf ini kepada para pencarinya. Para pencari kebaikan. Kebaikan ini bisa kita artikan taufik hidayah begitu. Wa wajjaha ila tullabihi, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menghadapkan kebaikan kepada orang yang mau nyari. Oh, enak ya majelis ya Allah, burdah itu enak ya Allah, wadifah itu enak. Akhirnya kita terus dihadapin, ditemuin kita sama itu kebaikan. Terus gimana, Bet? Kalau yang berbuat kebaikan itu orang kafir. Kalau yang berbuat kebaikan orang kalau orang kafir berbuat kebaikan, passwordnya salah. Passwordnya salah. Ibarat punya ATM kagak punya nomor PIN, ada manfaatnya apa kagak? Nabung kebaikan tapi kagak bisa dipanen. Kenapa? Karena kunci daripada kebaikan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya. Jadi kalau kita sayang sama orang, belum kenal syahadat dia, paksa dia buat baca syahadat. Paksa dia buat baca syahadat. Itu bukti kita mencintai seseorang. Bukti kita mencintai. Wa wajjaha ila tullabihi. Kemudian Allah setiap hari ini kita dihadapin sama kebaikan, sama kesempatan berbuat baik. Terus dari bangun tidur sampai mau tidur dihadapkan sama kebaikan. Kama wajjahal ma'u ilal ardi. Sebagaimana Allah mengarahkan air ke bumi. Jadi Allah yang nyamperin bumi. Kebaikan yang nyamperin orang dulu. Kita disamperin sama kebaikan dulu. Kebaikan tuh nyamperin kita setiap hari kayak air Allah perintahkan buat nyamperin bumi. Jadi kita diibaratkan bumi al-jadbah. Kita manusia diibaratkan bumi al-ardil jadbah. Bumi yang gersang. Bumi yang gersang. Dan ya, kebaikan itu diibaratkan air sama Allah Subhanahu wa taala, litahya bihi. Kata Rasulullah SAW, litahya, biar bumi menjadi hidup dengan air tersebut. Biar orang jadi hidup dengan kebaikannya. Biar orang jadi hidup dengan kebaikan. Kalau orang hidup kagak punya kebaikan, belum mati udah ditungguin matinya. Benar apa benar? Tapi kalau orang hidup dengan penuh kebaikan, semuanya berharap terus akan bersama itu orang. Akan terus itu orang dipanjangin umur. Meninggal kita kehilangannya kagak selesai-selesai. Orang yang penuh dengan kebaikan, meninggal nih kita bertahun-tahun itu menyesali ya, kekurangan kita kepada beliau. Sebagaimana para pendahulu-pendahulu kita, Al-Quram yang bawa kita kepada Syekh Ahmad, yang ngenalin kita kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Contoh wafatnya Syekh Ahmad deh. Contoh wafatnya Syekh Ahmad. Seandainya Syekh Ahmad masih ada sampai sekarang, kira-kira kita girang apa kagak? Luar biasa. Ini orang yang dipenuhi zat makhluk Allah yang menyambut kebaikan. Fatahal bab. Membuka hatinya untuk kebaikan itu datang. Membuka litahya bihi wa yahya bihi ahluha. Dan agar supaya bumi menjadi hidup dan menghidupkan penghuninya. Begitu juga kebaikan. Kebaikan itu menghidupkan hati kita. Kebaikan itu menghidupkan. Setiap kebaikan menambahkan iman kita. Menghidupkan hati kita. Dan membawa kita menjadi yang bermanfaat kemana aja. Kan orang tambah banyak kebaikannya. Tambah banyak kebaikannya. Tambah besar manfaatnya. Kemana dia pergi ada manfaat. Kemana dia bertempat ada manfaat. Kenapa? Dirinya udah bawa nur. Dirinya udah bawa kebaik. Wa inna ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang baik di dunia, orang yang demen duduk di majelis ilmu di dunia, orang yang demen duduk di majelis ibadah, majelis zikir, majelis maulid, majelis apapun di dunia, di akhirat juga jadi orang baik. Di akhirat juga akan berkumpulnya sama orang baik. Rugi Pak kalau kita di akhirat kumpul sama penjahat. Rugi apa rugi? Rugi. Rasulullah pernah bersabda, "Idza hafartum mautakum." Kalau kalian menguburkan orang mati kalian, kata Rasulullah SAW, "Fala tadfanu bainal kafir." Fala tadfanuha bainal kafir. Kalau ente nguburin jenazah ente, orang meninggal ente, jangan ente kuburin di antara orang kafir. Jangan ente kuburin di samping orang kafir. Fa inna ahlal barzah yu'dhi jarahu kama yu'dhi ahlul ardi jarah. Karena penduduk kubur itu juga sebagaimana di dunia kita punya tetangga, kadang-kadang ada yang usil, punya tetangga ada yang nyakitin, di kuburan juga bisa begitu. Tapi di kuburan yang nyakitin cuma orang kafir. Kenapa? Kalau orang Islam,
Hatta dia penjahat nih, orang Islam. Penjahat. Dikuburin di samping dia orang soleh. Dikuburin di samping dia. Orang soleh dapat kiriman pahala, dibagi dia kebagian. Bersyukur dia. Akhirnya jadi orang baik lambat laun. Sebagaimana Anda mungkin sudah pernah cerita, kisah nyata ya di Palembang pernah. Ada orang ahli maksiat, tapi dia Islam. Orang ahli maksiat Islam meninggal ceritanya. Meninggal dalam keadaan musirran bid-dunub. Dalam keadaan bikin dosa yang kagak berhenti-berhenti. Kemudian akhirnya habis dikuburin, mulai dikuburin siang hari, malam harinya, itu kuburan orang pada dengar sampai ke rumah yang dekat sama itu kuburan kedengaran suara dia teriak-teriak diseksa. Tiap malam. Yang cerita ke aneh Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Beliau juga orang Palembang aslinya. Saksinya istilahnya. Ini setiap malam kedengaran suara ini diadab, dikubur, bayangin. Akhirnya keluarganya, wah udah baca macam-macam udah. Dibacain ini, dibacain itu, udah kagak. Macam-macam dibacain, masih tetap. Rupanya bobot dosanya lebih gede bobot dosanya. Nah. Akhirnya datang kepada salah satu ulama. Kata ulama, ente cari kepada keluarganya, ente cari orang soleh yang meninggal. Ini udah anda ceritain belum ya? Belum. Antum belum mulu. Emang belum ya? Ente cari orang soleh yang meninggal. Kalau perlu solehnya secara zatiyahnya. Darahnya udah soleh kalau perlu. Cari yang benar-benar tapi solehnya ukhrawiyah. Cari orang soleh yang ukhrawi. Dicari. Kalau perlu ente bayar keluarganya. Cari orang soleh yang meninggal. Begitu. Akhirnya kan sibuk nyari orang meninggal. Orang baik dia. Ya Allah mudah-mudahan ada cepat orang soleh meninggal. Begitu kali doanya dia. Akhirnya dicari. Lama ketemu. Ketemu orang soleh yang meninggal. Benar-benar soleh ini. Nasabnya nasab sulaha. Nasabnya mutasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang soleh. Akhirnya diminta sama dia kepada keluarganya, tolong dong jenazah inti kuburin di samping ane punya orang tua. Kuburin di samping ane punya, diceritain. Akhirnya keluarganya kesian, enggak apa-apa deh, kagak ngapain-ngapain. Biarpun hati agak jauh enggak ngapain-ngapain. Kita dianjurin nguburin keluarga kita tuh dekat, jangan jauh-jauh. Kenapa? Biar ziarahnya gampang. Ya, anas ma yakunu alaihi al-mayyit fi qabrihi dzarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Anas ma yakunu alaihi al-mayyit fi qabrihi, orang di kuburan tuh paling betah, paling demen kalau didatengin orang yang dia cintain waktu hidup di dunia. Bukan berarti kita setelah talqin orang tua kita dapat syafaat khusus dari Rasulullah SAW, kita belapahin aja, kita kagak tengok-tengok. Bukan begitu. Mestinya tambah sering kita ziarahin orang tua kita. Jangan pakai nanya, Beb, apa perlu orang Tijani ziarah? Jangan kelaguan. Kalau inti kagak ziarah-ziarah, kalau terhitung durhaka sama orang tua, batal Tijani inti. Paham? Kasar, Beb? Enggak kasar. Biasa aja, lagi ngantuk. Shalli ala Muhammad. Alhamdulillah akhirnya setelah orang soleh tersebut ditaruh di jenazah, dikuburkan di sampingnya, alhamdulillah mulai malam itu udah kagak ada lagi suara teriakan itu. Suara jeritan itu udah kagak ada lagi. Ya, udah kagak ada lah. Mungkinnya alhamdulillah kalau di Jakarta makam-makam keramat direbut-rebut. Nah, kita kalau bisa kumpul dia sama ikhwan begitu. Kumpul sesama ikhwan. Karena maut itu adalah babullahi. Pintu yang diciptakan Allah. Kematian itu pintu. Dua tapi pintunya. Imma ilal jannah wa imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kalau kita mati masih di aku sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu fakhar, baru boleh kita bangga. Karena pintunya kita pasti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah Rasulullah SAW da'a rajulan ilal Islam, mengajak seorang laki-laki untuk masuk Islam. Gal ya fulan aslim. Fulan kata Rasulullah SAW, masuk Islam ente. La u'min bika hatta tuhya ibnati. Kata ini orang laki-laki, ane kagak mau beriman kepada ente kecuali setelah ente bisa ngidupin lagi ane punya anak perempuan, kata dia. Anak perempuan ane mati lagi kecil. Ane sedih.
Males rasanya buat ngelanjutin kehidupan setelah anak perempuan aneh meninggal. Kalau ente bisa ngidupin lagi, masuk Islam aneh. Kira-kira Rasulullah bisa nggak ngidupin orang mati? Bisa banget. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ayo bawa aneh ke zahaba ma'ah. Berangkat Rasulullah SAW sama ini orang, sama bapaknya. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah SAW. Da'ah Rasulullah SAW. Dipanggil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Langsung ini anak ngejawab dari dalam kuburnya. Sopan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak langsung dihidupin sama Rasulullah. Diajak ngobrol dulu di dalam kubur. Gal ya fulanah binta fulan. Hei fulanah binti fulan. Qalat labbaika wa sa'daik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tuh kalau dipanggil pasti ngejawab labbaik. Labbaik. Kalau mau orang Betawi disingkat jadi bek doang begitu. Bek, Pak. Bek. Ya bagus dah masih ngikutin begitu daripada gitu. Masih ada ngikutinnya kan ya. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu dan semoga kebahagiaan menyertaimu wahai Rasulullah SAW. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Atuhibbina ya anta'udi ila dunya amil baqa. Amil baqa. Inti mau ane kembaliin lagi hidup di dunia, apa inti tetap di kuburan? Mau hidup lagi apa kagak inti? Begitu. Ditanya inti mau, kita kalau udah mati ditawarin hidup lagi mau apa kagak? Enggak tahu, pintar Pak Haji. Karena tergantung matinya. Kalau kita mati jadi murid Syekh Ahmad ngapain balik lagi? Kalau orang udah mati mau dia kira-kira nih anak mau hidup lagi apa kagak nih? Nih anak mau hidup lagi apa kagak? Anaknya orang kafir loh ini. Nih anaknya orang kafir. Bener, nggak mau. Kalau dijawab mau, berarti kita ragu-ragu sama Syekh Ahmad. Akhirnya, la wallahi, bahkan dia sumpah, terima kasih ya Rasulullah, demi Allah, ogahan hidup lagi, gitu dia. Ini anak kecil. Kenapa? Anak kecil yang kafir nanti menjadi khuddam ahlil jannah. Anak kecil yang kafir itu nanti menjadi khuddam ahlil jannah. Sekarang masih di alam kubur, diasuhnya sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka masuk surga, pelayan orang-orang surga. Hati pelayan juga di surga. Pelayan berarti banyak dong, Beb. Iya kan? Anda udah pernah bilang ya, orang surga paling miskinnya orang surga itu pembantunya 80.000. Ada di dunia orang punya pembantu 80.000. Mau digaji berapa? Yaudah. Itu paling miskin. Jadi kalau mau sok kaya jangan di sini. Mati. Paling miskinnya itu pelayannya, pembantu khuddamnya, enggak tahu itu khuddam termasuk bidadari apa enggak, Anda kagak tahu. Di situ disebutnya khuddam, pelayannya. Pelayan paling miskinnya orang surga, ya, 80.000. Allahumma ij'alna min ahliha. Amin. Akhirnya kata ini anak, la wallahi ya Rasulullah SAW, demi Allah ane kagak mau kembali lagi ke dunia karena kuburannya udah menjadi raudhatun min riyadil jannah. Kalau anak kecil orang kafir jadi khuddam, tapi kalau anak kecil orang Islam jadi penduduk surga. Sebagaimana orang yang sudah tua ditarik lagi umurnya menjadi muda, anak kecil juga ditarik umurnya menjadi muda, menjadi umur 30 remaja, 33 tahun begitu ya. Hakada, mudah-mudahan meninggalnya kita ini menjadi muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad, At-Tijani radhiyallahu an. Dan mudah-mudahan kita ini di bulan Sya'ban ditakdir sama Allah, dipilih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam buat banyakin lisan kita bersalawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling utama di bulan Sya'ban selain daripada puasa yaitu banyak-banyak baca salawat buat Nabi Muhammad. Banyak-banyak bersalawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang sangat dianjurkan ya di dalam Islam. Ya, kenapa? Karena ini bulan daripada rahmatnya Allah Subhanahu. Bulan lahirnya perintah rahmat Allah, perintah wajib Allah untuk memberikan rahmat, yaitu perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya asalkan kita berstatus Islam aja, masuk kita di malam 15 bulan Sya'ban,
kita wajib dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita bersih daripada perkara-perkara yang menjadi mawani. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaghfir li jami'i dzunubil muslimina fi tilkal lailah ay fi lailatin nisfi min Sya'ban." Allah mengampuni semua dosa orang Islam di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama kecuali likahin buat tukang tebak, au sahir buat tukang sihir, au limusyahin atau buat orang yang marahan, buat orang yang musuhan, au midmun khamr atau orang yang masih candu narkoba, orang yang masih mencandu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang terakhir adalah au aqun liwalidih atau orang yang durhaka sama orang tuh. Ternyata Pak, banyak kasus anak durhaka sama orang tua, itu sebabnya orang tua duluan yang durhaka sama anak. Orang tua duluan yang Ibnul Arabi mengatakan inna min amradin nafas allati yajib at-tadawa minha, termasuk penyakit hati. Kata Ibnul Arabi, termasuk penyakit hati yang wajib diobatin. Wajib katanya. Wajib diobatin. Kalau kagak diobatin bahaya. Orang kalau meninggal hatinya masih sakit, meninggalnya su'ul. Karena yang dilihat hati sama Allah Subhanahu wa taala. An yaf'ala rajul, penyakit hati diantaranya adalah ay yaf'ala rajul khairan li ba'dhi banihi duna ba'd. Seorang laki-laki, seorang ayah, kita nih, bapak. Ini untuk bapak. Ada penyakitnya bapak-bapak. Seorang ayah melakukan kebaikan kepada salah satu anaknya, berbuat baik kepada salah satu anaknya, yang lain kagak. Yang lain kagak. Fayasmuru dzalikal fudul adawatul waladi liwalidihi. Yang mana buah daripada fudul ini, buah daripada kerjaan yang kurang baik ini adalah anak tersebut yang kagak diberikan kebaikan akan sakit hati. Wa yas'aluhu anhu, dan nanti di yaumil qiyamah bakalan ditanya orang tuanya. Contoh nih, lebaran kita punya anak dua, yang satu kita beliin baju satu, yang satu kita beliin baju dua. Kira-kira adil apa kagak? Nggak adil. Kira-kira yang dibeliin satu tuh hatinya tersinggung apa kagak? Tersayat apa kagak? Yang kemudian akhirnya gara-gara ini orang tua kagak adil sama ini anak, gara-gara orang tua ini kagak adil sama ini anak, Allah setan ngebuka pintu bisikannya ke dalam hati ini anak kalau orang tuanya membenci dia. Sehingganya dibalaslah bencinya itu orang tua sama kebencian lagi sama ini anak. Setan tuh paling demen kalau orang tua bikin salah sama anak, dipahat di hatinya biar kagak lupa-lupa. Paling demen, karena itu bikin ini anak kagak bisa masuk surga. Gak bisa kita mau ikut guru siapa juga kalau orang tua kita kagak ridho, orang tua kita benci, bisa kita masuk surga? Gak bisa. Nah, anak kagak benci orang tua kecuali sebab orang tuanya juga. Wahada kalimatun syaitaniyatun. Ini adalah bisikan daripada setan, baik daripada kalimat orang tuanya yang memuji anaknya atau berbuat baik kepada salah satu anaknya, begitu juga kalimat di hati anaknya untuk memusuhi orang tuanya. Ini setan dua-duanya sutradaranya. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai aneh habis baca ini magalah, anak-anak ini kumpulin. Yang di pondok ane pulangin, ane kumpulin. Ane bilang kalau memang abak pernah kagak adil dan itu pasti pernah, ane bilang tuntut ane di dunia. Jangan nanti di akhirat inti tuntutnya, inti punya peluang. Nanti dikasih kesempatan sama Allah buat nuntut. Dan kita sebagai anak, kalau kita pernah rasa sakit sama orang tua kita, dari sekarang kita ikrar, kita ini ridha sama orang tua kita. Seandainya orang tua kita masih di alam barzah sekarang, ketahan kalau kita belum ridha. Kalau itu buah daripada orang tua kita pernah kagak adil sama kita. Kita ini kagak adil kalau kagak ada orang tua kita, kan sebab akibatnya begitu. Masa cuman diperlakukan gak adil sedikit aja kita udah ngikutin bisikan setan tadi. Untuk akhirnya kita berbuat salah, nyakitin, gak ridho sama orang tua kita. Ayo kita ikrar sekarang kita ridho sama orang tua kita dan kita ridho sama anak-anak kita.
Kita ridha sama anak-anak kita dan kita minta maaf karena berbuat adil, ya, berbuat adil buat anak itu sangat sulit. Berbuat adil kepada anak sangatlah sulit. Kita harus minta ridha sama anak-anak kita juga biar enggak hatinya dia sakit. Kalau ibu, kenapa di sini kok rajul? Di sini kok cuman laki-laki, bukan perempuan. Kalau ibu, itu anak hati tiap hari diomelin sama ibunya, tapi itu anak lebih merasakan cintanya ibunya. Karena ibu dari kecil, tuh anak ke kamar mandi dia yang ngurusin, tuh anak ngapain aja dia yang ngurusin. Tuh anak lapar, ibu ikut lapar. Kita kan kagak laki-laki, betul apa enggak? Kalau ibu anak udah pasti ridho aja karena cintanya ibu lebih dirasakan sama dia. Ya, lebih dirasakan. Tapi kalau kita, bapak, lebih berjarak antara bapak sama anak. Jangan kita memulai sesuatu yang buahnya anak kita jadi durhaka sama kita. Orang durhaka sama orang tua, malam nisfu Sya'ban kagak dapat ampunan, Ramadan kagak dapat ampunan. Kalau udah Ramadan kagak dapat ampunan, meninggal di tahun itu aja su'ul khatimah meninggalnya. Meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sesuai sama syariat. Ya, muwafiqan mutabiqan bisyariah. Orang yang cocok dan sejalan sama syariatnya Nabi Muhammad, sama ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dengan jahnya Rasulullah SAW dan dengan madatnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, mudah-mudahan kita jadi yang lebih baik lagi, menjadi yang lebih pantas lagi dan lebih pantas lagi jadi umat Nabi Muhammad SAW, jadi pecintanya Nabi Muhammad SAW, dan lebih pantas lagi menjadi muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Amin ya rabbal alamin. Aneh kalau punya salah minta dimaafin sama semuanya. Ya, dimaafin ya. Alhamdulillah. Allahumma ahsyurna fi zumrati Abil Faidah Tijani wa amiddana bimadadi khatmil awliyal kitmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim.